Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, kanti-kanti, kawan-kawan gegaloe. Gegaloe lah. Mudah-mudahan hariko siang hariko walaupun cuaca terik benalah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Rahma cumano kabare? Saya alhamdulillah sehat. Sehat. Yogi cumano kabare? Saya alhamdulillah sehat. Agak rasa dikit nampak itu. Macam mana lah bahasa anak muda kini kau dak yo? Yo nak pertengahan bulan kau apa masih awal bulan kita kok. Lah duit gaji tu lah dah ada lagi lah nipis lah lewat di dompet. Numpang lewat. Hari pertama tu memang lagi nyengir gitu kan. Nyengir terus harian. Nengok gaji tu baru masuk kan. Ijo lah tanggal 2, 3, 4, 5 tu lah macam kau lagi. Lalu sulah menung. Lah mikir-mikir mana lagi nyari duit tu cepatnya habis. Kalau anak muda kau memang nak ya. Banyak kan kebutuhan padahal tak tahu kebutuhan apa sebenarnya. Hobi jajan memang apalagi di Jambi kau banyak kan kini kau kuliner. Tengoklah banyak kita temui dah apalagi kalau malam minggu segala macam tu banyak yang jualan cuma lagi kita kau nak berjajan tu lah. Jajan tu lah gawe he. Nah tadi Rahma lah kita buka saya kau nak nak ngasih pantun kepada kanti-kanti yang ada di rumah tu ah. Nak nganing nian apa nak nganing baik kira-kira? Nak nganing banget. Oke kanti-kanti jauh-jauh ke Angso Duo. Elok. Sampai ke Angso Duo membeli ikan teri. Elok benar lah. Alhamdulillah kanti-kanti siang hari kau bertemu kami berdua. Di mana lagi kalau bukan di Bekabah Jambi. Oh ya, lo benar lah. Tentu kita senang nih anda nyapa kanti-kanti yang ada di rumah tuh karena kita nak bagi informasi yang penting kepada kanti-kanti. Iya, betul benar lah. Apalagi Rahma. Ngapa? Besok kalau mulai sekolah nampak. Oh iya. Mungkin karena kita sekolah lagi jadi tak ingat lagi. Ya macam tu nanti kita dikira nampak yang tua macam tu. Besok pagi sampai budak-budak lah pada mulai sekolah. Lah masuk sekolah galo dari SD, SMP, SMA agak galo lah masuk sekolah galo. Sehingga kami ni Rahma di mall-mall tu orang lagi beli perlengkapan sekolah tu. Pantalah gaduh saya pokok ke Jamtos. Rame. Pokok saya beli sekok cuma beli minum ngantri sejam. Karena memang lagi momen itu lagi. Rahma kira-kira informasi apa nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah. Nah, banyak kulo. Nah, salah sekok Provinsi Jambi lah masuk puncak musim kemarau. Nah, dah hanya tu baik kanti-kanti warga au duri gelak aksi penolakan pembangunan stockpile. Nah, selanjutnya sekolah rakyat permanen akan dibangun di wilayah KTM Geragai. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma dan saya Yogi Aprilianto, ikalah Bekabah Jambi selengkapnya. Nah, kanti ngawali berita kita pada siang iko BMKG memprediksi Provinsi Jambi lah mulai masuk puncak musim kemarau. Jadi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan sebab pada bulan Juli hingga Agustus mendatang berpotensi terjadi panas ekstrim. Provinsi Jambi mulai memasuki awal puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi memprediksi puncak musim kemarau iko terjadi pada bulan Juli dan Agustus mendatang. Perakirawan BMKG Provinsi Jambi, Taufik mengatakan, beberapa hal harus diwaspadai saat terjadi puncak musim kemarau. Di antara kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan kualitas udara yang buruk dampak dari kebakaran hutan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran hutan. Apalagi potensi hujan yang rendah membuat sejumlah lahan menjadi kering dan mudah terbakar, khususnya di lahan gambut. Itu puncak musim kemarau di Provinsi Jambi diperkirakan terjadi di bulan Juli dan Agustus. Artinya sekarang sudah mulai masuk, Bang ya? Ya, sudah mulai masuk musim kemarau. Yang diwaspadai mungkin apa, Bang? Perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan karena curah hujan berkurang. Kemudian kekeringan termasuk juga. Iya. BMKG Provinsi Jambi akan terus melaporkan peringatan dini terhadap perkembangan cuaca sehingga lintas sektor terkait dapat mengantisipasi dengan baik agar tidak terjadi karhutla. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah selanjutnya kanti-kanti dua kecamatan yang berada di kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP 75 Hulu Sarolangun rawan terjadi karhutla.
Masyarakat yang berada di kawasan tersebut diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi pada musim kemarau basah pada tahun 2025 iko. Dari 3 kecamatan yang berada dalam kawasan hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP 7 Limau Hulu Sarolangun, yaitu Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin dan Gedang, dan Kecamatan Batang Asai. 2 di antara Limun dan Batang Asai dinilai rawan dan berpotensi terjadi karhutla. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP 7 Limau Hulu Sarolangun, Arbain mengatakan bahwa sebagai pengelola di tingkat tapak, pihaknya berkewajiban menjaga kawasan hutan secara lestari sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Kemudian memperhatikan aspirasi serta peran dan nilai budaya masyarakat setempat. Antisipasi terhadap potensi kebakaran menjadi skala prioritas di musim kemarau. Arbain menjelaskan salah satu faktor penyebab karhutla adalah kurangnya kesadaran sumber daya manusia. Ditambah dengan faktor alam dan musim kemarau panjang yang meningkatkan risiko terjadi karhutla di 2 wilayah tersebut. Sering titik hotspot itu muncul, itu kan di Kecamatan Batang Asai dan Limun. Dan alhamdulillah sampai hari ini berkat sosialisasi kita di awal-awal tahun kemarin di beberapa kecamatan itu belum ditemukan titik hotspot yang menjadi titik api. Selain gencar melakukan pemantauan di kawasan hutan, KPHP juga terus melakukan sosialisasi biar masyarakat yang berada di kawasan tersebut turut aktif mencegah hutan agar bebas dari ancaman karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ada litak-litak kita perlu ngingati ke kanti-kanti yang ada di rumah ko supaya tidak muka lahan dengan cara dibakar. Jadilah. Apalagi daerah Maki niko memang Provinsi Jambi ko lagi peralihan musim. Cuma memang kemarau kita kok kemarau basah. Maksudnya apa tuh? Kemarau kering. Iyo. Jadi dalam kondisi yang kemarau tadi, itu masih juga terdapat hujan. Makanya beberapa hari yang lalu ada hujan deras dah. Tempat kamu ada hujan? Ada. Tempat saya juga hujan. Makanya Provinsi Jambi kok disebut kini kok lagi musim kemarau basah. Tapi jangan mentang-mentang ada hujan itu. Jangan pula nak buka lahan dengan cara dibakar. Iyo. Kalau bisa. Sebab apa tuh? Sebab musim kemarau kok nak diprediksi dari bulan Juli hingga Agustus lama tuh. Betul benar. Dan kita berdoa lah dak mudah-mudahan musim kemarau kok cepat berlalu. Jadi kalau bisa musim hujan, tapi yang biasa jangan sampai banjir juga. Iya, mudah-mudahan janganlah sampai apa ya terjadi bencana lah di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kita aman, tentram dan itulah enak biar kita bisa hidup berdampingan. Iya, betul. Rahma. Nah, Rahma, informasi apa biar nak kita sampaikan lagi pada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Nah, kanti-kanti kok jangan nak ke mall dulu. Beli buku tadi. Iya pula. Karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Di antaranya warga Auduri gelar aksi penolakan pembangunan Stokvel. Macam mana berita selengkapnya? Tetaplah bersama Kabar Jambi. Terima kasih Kanti karena masih menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kita bakal pula pada berita kita selanjutnya. Jadi sejumlah warga Kelurahan Aukenali Kecamatan Teranai Pura Kota Jambi menggelar aksi damai. Jadi aksi itu merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Stokvel batubara oleh PT Sinar Anugerah Sukses atau PT SAS. Tolak pembangunan Stokvel, warga Auduri gelar aksi damai. Aksi damai dimulai dengan long march dari pemukiman warga menuju lokasi yang rencananya akan dijadikan kawasan Stokvel, tepatnya di belakang Polres Kria Auduri Indah. Warga membawa berbagai spanduk berisi penolakan seperti tolak Stokvel harga mati. Yang menarik dari aksi itu juga diikuti oleh ibu-ibu dan anak-anak sebagai simbol kekhawatiran bersama terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Salah seorang warga Mahpudin mengatakan jalur yang dibuka itu diduga sebagai awal pembangunan jalan hauling menuju lokasi Stokvel. Warga khawatir pembangunan di kawasan padat penduduk akan menimbulkan polusi udara, kebisingan, dan merusak ekosistem rawa yang selama itu menjadi daerah resapan air. Jalan angkutan batubara apalagi yang melewati wilayah kami dan menutup rawa seperti Bapak-Bapak lihat di belakang. Karena ini dampaknya akan sangat signifikan bagi kami, terutama
banjir. Karena selama ini kalau hujan deras, cuman sejam 2 jam aja jalan di lingkungan kami udah tenggelam. Apalagi ini nanti ditimbun untuk jalan batubara, otomatis resapan air dan tampungan air akan jauh berkurang, sehingga sementara volume hujan dari tahun ke tahun semakin tinggi. Kami cemas, kenapa kalau nanti kalau ini ditimbun kan bakalan banjir. Sedangkan kalau belum ditimbun 23 hadir. RT 03 kami kepengen gitu. 23. Dan kami tuh kalau hujan pengen gimana pemerintah kita yang PT SAS diminta untuk tidak memaksakan kehendak dan segera menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan. Menurut mereka, keselamatan lingkungan warga menjadi prioritas utama. Joko TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti Wali Kota Jambi, Maulana akan mengambil langkah cepat persoalan penolakan terhadap stokpel batu bara. Pemerintah akan duduk dengan semua pihak terkait permasalahan itu. Beberapa hari lalu, warga Au Kenali Kota Jambi menolak rencana pembangunan stokpile batu bara di wilayah mereka. Mereka menilai keberadaan stockpile nanti dapat mengganggu masyarakat sekitar. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pemerintah kota akan mengambil langkah sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki, serta mengedepankan dialog dengan semua pihak. Pemerintah Kota Jambi telah menelusuri dokumen perizinan yang dimiliki pihak perusahaan. Untuk izin penggunaan ruang berasal dari Kementerian ATR BPN. Izin terminal khusus atau TUKS berasal dari Kementerian Perhubungan serta AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi belum mengeluarkan izin terkait pengajuan pembangunan stokpile batu bara tersebut. Pemerintah Kota Jambi untuk merespon apapun keinginan, harapan dari masyarakat. Secara umum, kami sudah melihat keberadaan dan perizinannya. Kami sudah tracking semua. Yang pertama untuk penataan penggunaan ruangnya dari Kementerian ATR BPN dan beliau kantongi. Kemudian dari TUKS-nya juga ada dari Kementerian Perhubungan. Wali Kota juga menegaskan bahwa lokasi proyek stockpile tersebut tidak sesuai dengan Perda LT RW Kota Jambi yang baru. Maulana menegaskan bahwa Pemkot Jambi belum pernah menerbitkan izin apapun terkait pembangunan stockpile tersebut. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait berita tadi Kadikanti, persoalan warga Auduri yang nolak stokpel batubara milik PT SAS Iko turut disoroti oleh DPRD Provinsi Jambi. Nah, jadi Dewan Iko dorong pihak terkait untuk bawa persoalan Iko ke ranah hukum. Sejumlah warga Au Kenali Kota Jambi telah beberapa kali menggelar aksi penolakan di lokasi yang akan dijadikan stokpel batubara oleh PT SAS. Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz mengatakan, memang terjadi ketidaksesuaian dalam aturan, di mana izin atau legalitas yang dimiliki PT SAS Iko diperoleh pada tahun 2017. Sementara itu pada kawasan tersebut yaitu Au Kenali dan Penyengat Rendah telah ditetapkan sebagai kawasan pemukiman bukan kegiatan tambang ataupun industri berat. Hal tersebut tertuang dalam Perda Kota Jambi nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW. Izin mereka itu kan di tahun 2015. Sementara RT/RW itu tahun setelahnya. Nah, ini sedang kita pelajari bagaimana apakah memang bisa aturan di tanggal selanjutnya mengatur mundur. Ternyata memang tidak bisa. Nah, silakan nanti teman-teman dari tim pemerintahan undang Pemkot untuk duduk bersama dengan PT SAS untuk membicarakan. Memang ada hal-hal lain, silakan dibawa ke ranah hukum lebih tepatnya. Dewan mendorong pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kota, masyarakat dan pihak PT SAS untuk duduk bersama untuk mencari solusi. Jika memang tidak ada kesepakatan dan masih ditemukannya pelanggaran, maka pihak-pihak berwenang termasuk masyarakat diminta untuk membawa persoalan itu ke ranah hukum. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Rahma, kita doakanlah mudah-mudahan
polemik terkait dengan stockpile batu bara ko yang nak dibuat tadi di Kelurahan Aukenali, Telanipuka, Kota Jambi ko. Mudah-mudahan cepat selesai dan berujung dengan damai. Betul dari kedua belah pihak ko. Dan mudah-mudahan aspirasi masyarakat dari Aukenali ko dapat didengar juga. Jadi setiap pembangunan yang ada tuh memang harus berdasarkan persetujuan dari masyarakat. Kedua belah pihak. Iya, betul benar. Apalagi terkhusus untuk masyarakatnya lah macam itu. Nah, Kak Rahma, kira-kira informasi apa lagi yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Iya, nah di antaranya belasan ribu hektar hutan di 5 PT disegel Satgas PKH. Macam mana berita selengkapnya? Tetaplah bersama Kabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti yang masih setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kanti-kanti ada berita lain yang nak kami sampaikan kepada kanti-kanti. Di mana untuk meningkati ketahanan pangan melalui produksi ikan, pemerintah perlu ngelakui perbaikan pengolahan pakan ikan secara mandiri. Langkah itu bertujuan untuk menghasilkan kualitas ikan yang lebih baik dengan usia panen yang lebih cepat. Produktivitas budidaya ikan di Batanghari setiap tahunnya mampu menghasilkan sekitar 1,5 ton ikan nila, patin dan lele dari satu kolam maupun keramba milik pembudidaya. Namun hal tersebut dianggap belum maksimal karena masih ada permasalahan terkait penyediaan pangan dan benih ikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah akan mengupayakan produksi benih dan pakan ikan secara mandiri. Kepala Bidang Produksi Ikan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Batanghari, Andi mengatakan, saat itu baru sedikit kelompok budidaya ikan yang mampu mengelola pakan secara mandiri. Sehingga program itu perlu diperluas agar usia panen ikan yang saat itu 3 kali setahun dapat meningkat menjadi 4 kali setahun. Juga pakannya nanti kita coba kita buat pakan mandiri, kita perbanyak lagi. Sekarang sudah ada pakan mandiri, nanti kita akan tambah-tambah lagi. Terus juga pasarnya nanti akan kita siapkan. Jika upaya perbaikan pengelolaan Niko berjalan efektif, maka akan mampu memenuhi kebutuhan ikan di Batanghari, sekaligus mendukung program ketahanan pangan secara berkelanjutan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sekolah rakyat status permanen akan dibangun di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, jadi sekolah itu akan masuk tahap 2 yang akan mulai dibangun pada bulan September mendatang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menetapkan kawasan kota terpadu mandiri KTM di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen di Provinsi Jambi. Sekolah itu ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dalam desil 1 dan 2. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irpaidi mengatakan, sekolah rakyat permanen itu kelagi akan dibangun di lahan seluas 8,5 hektar pada bulan September 2025 mendatang. Lokasi permanen sekolah rakyat di kawasan KTM telah memenuhi sejumlah syarat, seperti luas lahan yang minimal 6 hingga 7 hektar, kontur tanah yang stabil, legalitas kepemilikan jelas, tidak berada di jalur sutet, serta jauh dari sungai. Kelagi sekolah tersebut akan menjadi kompleks pendidikan terpadu yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Ketiganya akan dibangun secara terpisah demi menjaga kenyamanan dan keamanan peserta didik, terutama untuk mencegah potensi perundungan. Yang kita usulkan ke Kementerian Sosial RI itu luasnya 8,5 hektar. Nah, luas lahan ini memang sudah maksimal dan mudah-mudahan sapras yang kita dapatkan nanti juga maksimal. Untuk lokasi sementara, sekolah rakyat di Kabupaten Tanjab Timur Iko bakal dilakukan di gedung BKPSDMD setempat. Pembelajaran rencana digelar pada tahun ajaran baru Iko di tanggal 14 Juli mendatang dengan sejumlah siswa sebanyak 50 orang, masing-masing 25 siswa di tingkat SMP dan SMA. Clifford dari Jambi melaporkan. Ganti-ganti kita beralih pula ke Kabupaten Batanghari masih terkait dengan sekolah rakyat.
Di mana kanti-kanti rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Batanghari akan melibatkan sejumlah OPD teknis. Langkah koordinasi lintas sektor IKO perlu dilakukan guna dukung percepatan rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut. Upaya percepatan pembangunan sekolah rakyat masih terus dilakukan Pemkab Batanghari. Selain melakukan penambahan luasan lahan, nanti rencana pembangunan juga akan melibatkan lintas sektor OPD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Zulfadli, mengatakan tujuan koordinasi antar lintas sektor IKO untuk memperlancar semua proses pembangunan mulai dari persoalan dampak lingkungan, pendataan calon siswa, serta izin pendirian bangunan sekolah dan konsep struktur bangunan sekolah rakyat. Beberapa OPD yang akan ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan sekolah rakyat seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Lingkungan Hidup Batanghari. Realisasi pembangunan IKO memerlukan waktu yang cukup panjang dan ditargetkan pekerjaan fisik dari sekolah rakyat akan berjalan di tahun 2026. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan pemasangan papan pemberitahuan atau penyegelan di 5 titik lokasi di Kabupaten Tebo. Jadi dengan total luas lahan lebih dari 13.000 hektar lebih. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan pemasangan papan pemberitahuan di 5 titik lokasi PT di wilayah Kabupaten Tebo. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Ridwan Ismawanta, mengatakan ada 5 titik kawasan yang dipasang papan pemberitahuan atau disegel, yaitu PT Alam Bukit 30 ABT 2012 hektar, PT Lestari Alam Jaya LAJ 6.596 hektar, PT Wana Mukti Wisesa 856 hektar, PT Tebo Multi Agro TMA 849 hektar, dan PT Limbah Kayu Utama 3.606 hektar. Sehingga total keseluruhan 13.000 hektar lebih. Terhitung sejak pemasangan segel, kawasan IKO diambil balik oleh warga dan tidak boleh lagi ada kegiatan di lokasi yang telah dipasang papan pemberitahuan. Nama masyarakat itu kawasan perusahaan, kawasan perusahaan. Kawasan perusahaan nggak ada nama masyarakat. Jadi ada sanksi kepada perusahaan itu sendiri? Enggak lah, direbut untuk negara. Enggak ada sanksi ke perusahaan. Tahu saya, Satgas datang pasang patok. KGE kawasan tersebut bakal dikelola oleh warga melalui PT Agrinas Palma Nusantara, yaitu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti 2.700 tenaga honorer di Kabupaten Merangin diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pemerintah Kabupaten Merangin akan menghitung kemampuan anggaran untuk gaji para pegawai pemerintah tersebut. Menyusul maraknya persoalan pengangkatan tenaga honorer yang tak kunjung terlaksana, pemerintah Kabupaten Merangin mengadakan audiensi bersama para tenaga honorer di Aula Kantor Bupati Merangin. Perwakilan tenaga honorer kesehatan, guru honorer, dan tenaga honorer teknis hadir dalam audiensi tersebut. Sesuai hasil audiensi tersebut, Kepala BK PSDMD Kabupaten Merangin Ferdi Firdaus Ansori mengatakan 2.700 tenaga honorer IKO akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB agar bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berdasarkan peraturan, angka IKO solusi untuk tenaga honorer yang belum lolos atau masuk formasi P3K penuh waktu. Besaran gaji P3K paruh waktu IKO akan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi anggaran daerah dan juga mempertimbangkan masuk kerja para tenaga honorer. Ini bukan R2, R3, artinya mereka ini sudah melewati tahapan tes, baik itu tahap 1, tahap 2 merupakan calon P3K. Artinya walaupun tidak masuk ke dalam ranah formasi, ada sesuai dengan peraturan yang ada, artinya mereka diarahkan ke P3K baru. Sementara itu, Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Merangin,
Nata Wijaya menyambut baik langkah tersebut. Dia berharap 2.700 tenaga honorer di Kabupaten Merangin dapat segera diangkat sebagai P3K paruh waktu. Alhamdulillah kami ditanggapi besar kepada UPD dan kepala dinas yang hadir pada hari ini segera memasukkan anjak BPK nantinya agar kami tahu kedudukan dan kejelasan kami honorer R2 R3 ini. Ribuan tenaga honorer IKO menuntut kesejahteraan sehingga berharap diangkat menjadi P3K dan memperoleh penghasilan yang lebih layak. P3K paruh waktu diharapkan menjadi solusi sementara sampai para tenaga honorer IKO bisa menjadi P3K penuh waktu. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kanti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antara kanti 628 kendaraan tercatat menunggak pajak selama 2 tahun. Tetaplah bersama Berkabar Jambi. Terima kasih Belambon yang pada kanti-kanti yang berada di rumah ko karena masih tertonggoknya depan TV untuk menyaksikan kami ko di Berkabar Jambi. Nah, kita masuk ke berita selanjutnya. Kanti-kanti Komisi 2 Kabupaten Sawalangun segera memanggil dinas terkait guna membahas kelangkaan pupuk untuk petani padi sawah di Desa Penegah Kecamatan Pelawan. Nah, hal itu sebagai upaya untuk mencari solusi atas keluhan para petani. DPRD Kabupaten Sawalangun melalui Komisi 2 segera menggelar dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait adanya keluhan masyarakat dan petani soal sulitnya mendapat pupuk subsidi, terutama di masa tanam. Upaya itu diharapkan agar para petani dapat lebih mudah mendapatkan pupuk, mengingat pupuk merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan. Anggota Komisi 2 DPRD Sawalangun dari fraksi Partai Demokrat Akmal mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari petani, masyarakat dan kepala desa Penegah terkait kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut Akmal, kelangkaan itu diduga terjadi karena jumlah pupuk subsidi yang tersalur seringkali hanya berkisar 50% dari total usulan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Pihaknya juga mensinyalir ada dugaan permainan dan manipulasi data dalam proses usulan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh pihak tertentu yang berperan dalam penyaluran pupuk tersebut. Kelangkaan pupuk di Desa Penegah ini kami dari DPR Komisi sudah memanggil Dinas Pertanian, DPHP, untuk betul-betul memperhatikan dan menyediakan pupuk untuk di wilayah kami ini betul-betul tersedia dan petani bisa mendapatkannya dengan tidak kesulitan. Selain permasalahan distribusi pupuk subsidi, anggota Dewan juga mendesak dinas terkait untuk menangani keterlambatan distribusi yang sering terjadi saat musim tanam. Keterlambatan itu dinilai sangat merugikan petani dan berpotensi mengganggu produktivitas tanaman padi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti 628 mobil dan sepeda motor dinas di Kabupaten Merangin nunggak pajak selama 2 tahun. Hal itu dikhawatirkan ganti-ganti jadi penyebab tidak tercapai target pendapatan dari pajak kendaraan pada tahun 2025 itu. Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat mencatat 628 kendaraan dinas Kabupaten Merangin menunggak pajak selama 2 tahun. Dari ratusan kendaraan dinas IKO, 471 diantaranya adalah sepeda motor dan 157 merupakan mobil dinas. PLT Kepala Samsat Kabupaten Merangin, Isro Handayani mengatakan, pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh 27,5 miliar rupiah dari pajak kendaraan di Kabupaten Merangin. Sejak Januari hingga bulan itu baru 41,5% target pendapatan yang sudah tercapai. Bila pengguna kendaraan dinas terus-menerus menunggak pajak, dikhawatirkan target pendapatan tahun 2025 tidak tercapai. Apalagi saat itu terjadi penurunan daya beli masyarakat untuk memperoleh kendaraan baru, sehingga potensi pendapatan Samsat di Kabupaten Iko juga berkurang. Padahal sebesar 66% pendapatan dari pajak kendaraan Iko akan diserahkan kepada daerah.
Saya lihat tadi kan kita lihat sama-sama dari Dinas Kominfo ada, dari BLHD ada, dari B4K ada. Jadi kalau untuk data keseluruhan mungkin ada lebih baik OPD yang menyampaikan data inventaris kendaraan kepada kami di sini. Samsat Merangin telah menyurati instansi terkait agar pajak ratusan kendaraan dinas itu segera dilunasi. Pihak Samsat juga berencana melakukan audiensi dengan Bupati Merangin Muhammad Syukur dengan harapan mendapatkan dukungan untuk penarikan pajak. Tidak hanya kendaraan dinas tetapi juga kendaraan yang dimiliki masyarakat umum. M. Soba, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti kinerja APBN Regional Jambi hingga 31 Mei 2025 nunjuki perannya sebagai shock absorber dalam upaya pembelian masyarakat. Hal iko hingga akhir 30 Mei 2025, realisasi pendapatan masyarakat di Provinsi Jambi mencapai 2,06 triliun rupiah. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik yang meningkat, kinerja APBN Regional Jambi hingga 31 Mei 2025 menunjukkan peran pentingnya sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meski menghadapi kontraksi di sisi pendapatan, APBN tetap ekspansif dengan realisasi belanja negara yang signifikan. Tak cuma itu, APBN juga memiliki peran dalam penyaluran program-program prioritas yang terus optimal. Berdasarkan data DJPB Provinsi Jambi, realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei 2025 mencapai 2,06 triliun rupiah. Meski mengalami kontraksi 30,37% dibanding tahun sebelumnya, namun penerimaan pajak bruto tetap tumbuh positif sebanyak 10,62%. Pertumbuhan pajak bruto didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas keuangan dan asuransi. Dari sisi kepabeanan dan cukai, pendapatan penerimaan bahkan melampaui target hingga 139,56% yang dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditi sawit. Sementara PNBP terrealisasi sebanyak 373,67 miliar rupiah atau 61,73% dari target dengan kontribusi besar pada jasa pendidikan dan rumah sakit PLU. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti pada Juni 2025 inflasi tahunan balik terjadi di Provinsi Jambi kok. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 2,37% dengan IHK sebesar 110,48. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2025 secara years on years menunjukkan ada kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jambi di 3 kabupaten kota yang menghitung IHK, inflasi years on years pada Juni 2025 mencapai 1,34% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 106,88 pada Juni 2024 menjadi 108,31 pada Juni 2025. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 2,37% dengan IHK 110,48. Inflasi terendah terjadi di Kota Jambi hanya 0,94% dengan IHK sebesar 107,62. Sementara Kabupaten Bungo deflasi 0,17%. Inflasi years on years di Provinsi Jambi terjadi karena ada kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 indeks kelompok pengeluaran di antara kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,43%, kelompok pakaian dan alas kaki 1,21%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,21%, dan kelompok transportasi 1,11%. Inflasi secara kumulatif atau tahun kalender sampai dengan Juni 2025 sebesar 1,65%.
Artinya kalau kita bicara targetnya Bank Indonesia ini 1,5 itu masih di dalam rentang targeting. Nah, untuk inflasi year on year-nya kita masih di bawah inflasi nasional. Kalau di Provinsi Jambi inflasi year on year-nya 1,34 dan inflasi nasional di angka 1,87%. Selain emas perhiasan dan tarif angkutan udara, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi years on years pada Juni 2025 diantaranya kue kering berminyak, kontrak rumah, petai, kelapa, dan sigaret kretek tangan. Tak hanya years on years, inflasi juga terjadi secara month to month, mencapai 0,24% dan years to date 1,65%. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak tidur siang dulu. Kami ngantuk go sebenarnya, tapi jangan nonton dulu Berkabar Jambi karena kami akan balik hadir lagi dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nah, di antaranya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan itu masih tinggi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih mak-mak, wak-wak, datuk-datuk, nyai-nyai, gede-gede. Pokoknya geraloi lah yang berada di rumahku karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Kita masuk ke berita selanjutnya, kanti-kanti. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Batanghari masih cukup tinggi. Hingga pertengahan tahun 2025, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 30 kasus. Upaya Pemkab Batanghari dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih belum berjalan maksimal. Terbukti dalam periode Januari hingga Juni 2025, jumlah kekerasan tersebut mencapai 30 kasus. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Neneng Eva Anggraini mengatakan, salah satu faktor kekerasan itu disebabkan perekonomian dalam rumah tangga. Sehingga tidak sedikit oknum pelaku meluapkan permasalahan tersebut kepada anak dan istri. Sementara untuk mayoritas korban kekerasan dialami anak berusia 10 hingga 15 tahun, mulai dari tindak asusila, fisik maupun kekerasan verbal yang mengganggu psikologis anak. Terakhir bulan 30 Juni ya, bulan 30 Juni 2025 kasus ada total 30 kasus. Itu terdiri dari 15 kasus perempuan dan 15 kasus anak. Pemerintah daerah terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya orang tua untuk selalu memperhatikan anggota keluarga serta mengisi aktivitasnya dengan hal positif dan keagamaan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya kanti-kanti Polresta Jambi saat itu tengah ngelakui penyediaan terkait temuan narkotika jenis sabu yang diselundupkan melalui barang bawaan pengunjung. Tersangka beserta barang bukti saat itu telah diamankan di Satres Narkoba Polresta Jambi. Pasca pengungkapan percobaan penyelundupan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang pengunjung ke dalam lapas, saat itu terduga pelaku telah diamankan petugas dan dimintai keterangan di Satres Narkoba Polresta Jambi. Kasus itu langsung ditangani Satres Narkoba Polresta Jambi untuk menelusuri asal muasal serta jaringan pengiriman narkoba ke dalam lapas tersebut. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan bahwa identitas pelaku dan barang bukti masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Kasus itu masih dalam proses penyelidikan. Memang betul adanya tadi seorang perempuan yang membawa mobil dengan gerakan-gerakan yang mencurigakan, sehingga petugas lapas ini curiga langsung mengambil dan dicek, ternyata memang ada yang diduga barang narkoba sabu. Sebelumnya seorang pengunjung mencoba menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. Aksi itu terungkap setelah petugas lapas mencurigai gerak-gerik pelaku dan melakukan pemeriksaan. Hasilnya narkoba ditemukan disembunyikan di dalam kemasan mie instan. Asal TVRI Jambi melaporkan.
Nah, masih terkait berita tadi kan dikanti seorang pelaku penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tersangka merupakan kurir narkoba yang berupaya masukkan sabu dengan modus disembunyikan ke dalam mie instan kemasan cup. Seorang pelaku penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satres Narkoba Polresta Jambi. Tersangka tersebut yaitu bernama Danu, warga kota Jambi yang diketahui merupakan kurir narkoba dalam upaya penyelundupan narkotika jenis sabu. Modus penyelundupan yang digunakan adalah dengan menyembunyikan paket sabu di dalam mie instan kemasan cup yang kemudian dititipkan kepada 2 orang pengunjung untuk diantarkan ke dalam lapas. Aksi Iko berhasil digagalkan oleh petugas lapas setelah melihat gerak-gerik mencurigakan dari kedua pengunjung wanita. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menemukan 3 paket sabu yang disisipkan ke dalam kemasan mie instan. 2 orang wanita yang membawa barang tersebut saat Iko masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu, tersangka Danu telah ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kami akan merilis tentang ungkap kasus tindak pidana narkoba dengan TKP di Lapas kelas 2 Jambi. Hingga kini, Satres Narkoba Polresta Jambi masih mendalami kasus Iko dan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Tersangka Danu dijerat dengan pasal tentang peredaran gelap narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Asal TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ketika pengembangan perkara kasus dugaan korupsi pembangunan pasar Tanjung Bungo terus bergulir. Kejaksaan Negeri Tebo telah memeriksa 29 saksi dan menetapkan 7 tersangka. Kejaksaan Negeri Tebo terus mengembangkan perkara tindak pidana dugaan korupsi markup pembangunan pasar Tanjung Bungur Muaro Tebo tahun 2023 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah lebih. Bahkan Kejaksaan Negeri juga sudah melakukan penggeledahan di ruangan para tersangka di kantor dinas penindak beberapa pekan terakhir. Selain penggeledahan, Kejaksaan juga menyita beberapa aset para tersangka. Kepala Kejari Tebo Ridwan Ismawanta mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kini tercatat puluhan saksi telah diperiksa oleh Kejari Tebo, termasuk satu di antaranya mantan PJ Bupati Tebo 2022-2024 Haji Aspan. Namun untuk mantan PJ tersebut sudah 2 kali mangkir dari panggilan Kejari Tebo dan nanti Kejaksaan akan kembali melayangkan panggilan ketiga. Jika nanti mantan PJ masih mangkir pada panggilan ketiga, maka Kejari Tebo akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan sebagai saksi. Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo telah menetapkan 7 tersangka. 2 tersangka diantaranya merupakan ASN di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Bekaba Jambi pada siang hari ko. Data kasunian lah 1 jam kita nemani kanti-kanti yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Yogya Parilianto. Dan saya Rahmat Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.